Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa maulana Muhammadir rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita kembali pada program Ramadan SD Asalam Bandung. Insya Allah pada program kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul yaitu doa. Mari anak-anakku kita sama-sama simak dengan baik materi tentang doa ini. Dengan harapan mudah-mudahan kalian bisa memetik pelajaran dari materi yang Bapak sampaikan. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir batin, dan kalian tetap semangat di dalam belajar, dan juga jangan lupa sholat 5 waktu. Terlebih sekarang kalian sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, berbicara masalah doa, salah satu keistimewaan bulan Ramadan yaitu doa akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu mustajabatun. Doa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan pada bulan Ramadan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala asal kita di dalam berdoa penuh keikhlasan, ketulusan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti doa? Secara bahasa, doa itu berarti meminta ataupun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini merupakan satu bentuk ibadah manusia ataupun hamba Allah kepada Allah. Dan ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, timbul pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Sebagai jawaban, bisa kalian buka di dalam Al-Quran surat ke-35, yaitu surat Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kata Allah, kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Rabb yang maha kaya dan maha terpuji. Anak-anakku, dari ayat ini kita bisa menemukan jawaban kenapa kita harus berdoa. Jawabannya dalam ayat tadi, bahwa seluruh manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir. Fakir secara bahasa berarti orang yang butuh ataupun membutuhkan. Maka hakikatnya
Seluruh manusia itu membutuhkan kepada Allah. Butuh hidup, butuh kesehatan, butuh untuk makan, butuh untuk kalian sekolah, butuh untuk kalian misalnya sekarang pergi ke sekolah pakai kendaraan, butuh ketenangan, butuh kebahagiaan, dan lain sebagainya. Intinya bahwa manusia hidup di dunia ini membutuhkan kepada Allah, yaitu dalam keadaan fakir membutuhkan kepada Allah. Makanya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terkecuali siapapun dia, semua manusia pasti membutuhkan kepada Allah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kemudian yang kedua, apakah setiap doa yang kita sampaikan, yang kita mohonkan kepada Allah, itu pasti dikabulkan oleh Allah? Untuk jawabannya, kalian silakan nanti bisa membuka di rumah Al-Quran, yaitu surat yang pertama surat Al-Mu'min ayat 60, dan yang kedua surat Al-Baqarah ayat 186. Yang pertama di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada kami, kata Allah, pasti kami akan mengabulkan doa kalian. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, kata Allah, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawab oleh engkau, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan senantiasa menjawab atau mengabulkan doa setiap hamba atau setiap manusia berdoa kepadaku. Anak-anakku, dari kedua ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya setiap doa yang kita bacakan, setiap doa yang kita sampaikan, misalnya kalian berdoa sehabis sholat, kalian mendoakan kedua orang tua kalian agar senantiasa diampunkan dosa-dosanya, agar diberikan kesehatan, dan juga kalian mendoakan untuk guru-guru kalian akan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, dan doa yang lain dan lain sebagainya. Maka setiap doa itu pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman syaratnya kalian ketika berdoa harus ikhlas, harus karena Allah, harus tulus karena Allah, yakin doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang harus kalian camkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pengabul doa. Pengabul doa. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kemudian yang ketiga, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Pasti kalian punya pengalaman. Misalnya kalian, loh, kenapa saya ini berdoa setiap hari, bahkan setiap waktu sehabis sholat, 5 kali sehabis sholat fardu, kemudian ditambah sehabis sholat duha dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Tetapi kenapa doa saya ini sepertinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, mungkin kalian punya pengalaman seperti itu, dan mungkin teman-teman kalian juga sama punya pengalaman seperti itu. Nah, untuk menjawab
penasaran ataupun supaya kalian bisa menjawab sesungguhnya bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman bagaimana caranya dikabulkan doa kita. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min da'in yad'u illa stajaballahu lahu da'watahu aw sarafa anhu mithlaha su'an aw hatta min dunubihi biqadariha ma lam yada' bi ithmin aw qati'ati rahimin. Maksudnya di dalam hadis Nabi ini bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah setiap manusia berdoa kepada Allah itu pasti dikabulkan doanya dengan beberapa cara. Cara yang pertama, Allah mengabulkan doa seseorang sesuai apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Contoh, misalnya kalian berdoa kepada Allah minta diberikan kesehatan. Nah, itu langsung diijabah oleh Allah, kalian diberikan kesehatan. Berarti cara yang pertama ini Allah mengabulkan langsung doa kalian dan dikabulkannya sesuai apa yang diminta oleh kita di dalam doa. Minta kesehatan, diberi kesehatan oleh Allah. Minta diberikan supaya kalian rajin belajar, kalian jadi anak yang rajin belajar. Ini dikabulkan langsung oleh Allah sesuai dengan apa yang kalian minta di dalam doa kalian. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, au sarafa anhu mithlaha su'an. Kalaupun Allah tidak memberikan apa yang kita minta di dalam doa kita, maka cara yang kedua, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, dihapuskannya dosa-dosa kita itu adalah cara Allah mengabulkan doa kita. Oh, siapa manusia yang tidak punya dosa? Pasti semuanya punya dosa, dan juga pasti ia menginginkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang kedua Allah mengabulkan doa kita yaitu dengan dihapuskannya dosa-dosa kita atau diampuninya dosa-dosa kita. Kemudian cara yang ketiga, au hatta min dzunubihi biqadariya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang ketiga, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Mungkin kalian punya pengalaman, kalian sudah berdoa setiap hari, bahkan setiap waktu, sehabis sholat duhur berdoa, sehabis sholat asar berdoa, dan setiap sehabis sholat kalian selalu berdoa, bahkan ditambah dengan sholat sunatnya, sholat duha, kalian terus dilanjutkan dengan berdoa. Tetapi timbul pertanyaan dalam diri kalian, saya sudah berdoa setiap hari, setiap waktu, tetapi kenapa sepertinya tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, untuk menemukan jawaban ini, coba kalian simak baik-baik bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Qala Rasulullah SAW, ma min da'in yad'u illa stajaballahu lahu da'watahu aw sarafa anhu mithlaha su'an aw hatta min dzunubihi biqadariha ma lam yada' bi ithmin aw qati'ati rahimin. Maksud hadis Nabi Muhammad SAW ini bahwa kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang berdoa kepada Allah kecuali doanya akan dikabulkan oleh Allah dengan cara yang pertama,
yaitu Allah mengabulkan sesuai apa yang kita minta di dalam doa kita. Contoh, misalnya kalian berdoa meminta kesehatan, lalu oleh Allah dikabulkan, kalian diberikan kesehatan oleh Allah. Misalnya kalian berdoa meminta agar kalian jadikan anak yang rajin belajar, rajin sholat, kemudian kalian ternyata benar-benar jadi anak yang rajin belajar, rajin sholat, itu dikabulkan oleh Allah sesuai apa yang kalian minta di dalam doa. Itu cara yang pertama. Jadi cara yang pertama, Allah mengabulkan sesuai apa yang kita minta di dalam doa. Lalu cara yang kedua, ausorofa anhu mitlaha su'an. Kalaupun yang pertama Allah tidak memberikan apa yang kita minta di dalam doa kita, maka cara yang kedua yaitu Allah menjauhkan diri kita, menjauhkan keluarga kita dari mara bahaya. Padahal misalnya si X seharusnya pada hari Senin tanggal sekian, jam sekian, ia harus kecelakaan. Tetapi karena dia sering berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah, dan Allah cara mengabulkan doanya dengan cara menjauhkan dirinya, si orang tersebut, dari mara bahaya ataupun dari kecelakaan itu. Ini pun adalah cara Allah mengabulkan doa, yaitu diri kita dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam bahaya, kecelakaan dan lain sebagainya. Dan cara yang ketiga, anak-anakku, yaitu awhatta min dzunubihi biqadariha. Yang pertama tidak diberikan oleh Allah, yang kedua juga tidak diberikan oleh Allah, maka yang ketiga cara Allah mengabulkan doa kita yaitu dengan cara dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Manusia mana yang tidak memiliki dosa? Pasti semua manusia memiliki dosa. Dan ketika manusia memiliki dosa, pasti ada satu keinginan dan satu harapan yang besar, yaitu ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang ketiga Allah mengabulkan doa kita yaitu dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ada satu lagi yaitu cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, kalaupun yang pertama tidak diberikan oleh Allah, yang kedua juga tidak, yang ketiga juga tidak, maka yang keempat. Yang keempat, cara Allah mengabulkan doa kita yaitu doa kita akan menjadi investasi kebaikan kita nanti di akhirat, menjadi tabungan kita di akhirat, dan ini akan menjadi kebaikan yang akan kita nikmati dan akan kita rasakan nanti di akhirat. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa selama doa yang kita baca, yang kita sampaikan itu dilakukan dengan cara yang benar dan dengan cara yang benar dan baik, pasti doa itu dikabulkan oleh Allah dengan 4 cara tadi. Jadi kesimpulannya tidak ada yang sia-sia dari setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah. Pasti doa kita itu akan bermanfaat bagi kita di dunia sekarang, terlebih nanti di akhirat, bagi lahir kita juga bagi batin kita. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk itu marilah di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak berdoa dan berdoa kepada Allah. Silakan kalian mau minta apapun, asal itu selama yang kalian minta adalah yang baik, silakan minta kepada Allah dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena salah satu ciri orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya anak yang rendah hati, orang yang rendah hati itu akan senantiasa mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan sangat senang kepada orang,
kepada anak yang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang rajin berdoa, dan mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak dicukupkan sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.